Saya harap saudara juga mau belajar ya untuk mengenal Dia, belajar tentang Tuhan yang mengasihi Anda, Tuhan yang menyayangi Anda, yang menjamah hidup Anda. Ya, kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan judul kali ini gambaran, ya terus terang apa saya sudah katakan minggu lalu ya, saya nanti selalu kasih judul Tritunggal terus ya, karena sementara masih di YouTube juga diupload nanti, karena saya minggu lalu katakan ya, saya seperti tertantang ya, karena di YouTube itu selalu dalam diskusi-diskusi lintas agama, orang-orang Kristen itu kalau bicara Tritunggal tentang ketuhanan Yesus mesti kedodoran gitu ya. Ya memang karena terus terang saudara, ini banyak diajarkan di sekolah teologi sih sebetulnya. Jadi di gereja kadang-kadang diajarin yang praktis-praktis itu, pokoknya bagaimana hidup itu harus gini gitu. Tapi sebagai fundamental iman, fondasi iman itu malah jarang diajarkan ya tentang ketuhanan Yesus, tentang Allah yang Bapa, Anak, Roh Kudus itu kok satu. Itu jarang diajarkan sehingga akhirnya sering kedodoran istilahnya, sering enggak mengerti. Makanya saya tertantang untuk setiap ngasih judul itu bukan hanya judulnya, setiap saya menjelaskan, saya mau, jadi ketika kita bicara Tuhan, itu selalu menyinggung tentang Bapa, menyinggung tentang Tuhan Yesus, menyinggung tentang Roh Kudus. Amin, saudaraku, karena itu Tritunggal. Ya kadang-kadang seolah-olah berbeda, menjelaskan cuman Bapa saja, Yesus saja. Enggak, saya kepingin belajar setiap menjelaskan, ini ya melatih ya, supaya setiap ngajarin itu langsung tiga-tiganya itu kita ajarkan sekaligus disebut ya, karena adalah satu kesatuan. Katakan satu kesatuan. 1, 2, 3. Satu kesatuan. Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya itu satu kesatuan. Yesus dengan Bapa satu kesatuan, dengan Roh Kudus satu kesatuan. Ketika Yesus datang ke dunia, saudaraku, jangan dipikir Bapa di surga, Yesus di bumi terpisah gitu. Enggak. Yesus ngomong apa? Yohanes 14 ayat 10. Bapa diam di dalam aku. Jadi waktu Yesus datang di dunia, Bapa itu ada di dalamnya Yesus. Membawa Bapa hadir ke dunia dalam diri Yesus, tubuh kemanusiaannya itu. Kolose 1:19, Kolose 2 ayat 9 itu seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus ya. Itu bahkan bahasa Yunaninya itu sempurna, pleroma. Sempurna. Ya. Oke. Kita akan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, judulnya gambaran Tritunggal dalam hidup kita loh. Saudara, selama ini kita hanya mengerti kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Nanti kita akan dalami. Ini sudah sering kita dengar bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kan kita sudah belajar bahwa Allah itu Tritunggal. Makanya nanti di Alkitab saudara akan lihat, seperti minggu lalu saya mengajarkan tentang penciptaan. Yang mencipta itu bukan hanya Bapa gitu. Firman juga mencipta, Roh juga mencipta. Sudah saya ajarkan kan dalam satu kesatuan. Bapa yang berfirman berkata, firman sang firman. Firman itu Yesus itu bukan kata-kata ini, yang melakukan apa yang dikatakan Bapa. Banyak ayatnya, Yesaya 55 ayat 11 itu ya. Terus banyak ayat-ayat tentang Yesus melakukan. Yohanes juga ada pasal 4, makananku bahkan melakukan kehendak Bapa. Itu makanannya Tuhan Yesus, itu makanan sehari-hari. Ya oke, jadi kita mau belajar satu kesatuannya. Dan beberapa waktu ini sudah saya ajarkan tentang Tritunggal ada di dalam kita. Tritunggal minggu lalu menciptakan kita ya. Itu kita hari ini akan belajar gambaran Tritunggal. Saya sebenarnya mau mengajarkan bagaimana Tritunggal yang ada di dalam kita. Kita udah belajar loh. Ini pelan-pelan sedikit. Yang di dalam kita ini siapa, saudaraku? Yang ada di dalam kita ini siapa? Roh Kudus. Nah, gitu loh. Roh Kudus itu kita udah belajar. Rohnya siapa itu? Rohnya Bapa atau Roh Allah. Juga rohnya Tuhan Yesus, disebut roh anaknya diutus dalam diri kita. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Tritunggal itu ada. Bapa itu juga di situ, Tuhan Yesus juga di situ. Makanya Alkitab sudah nggak usah bingung, Kristus dalam hatimu, Roh Kudus dalam hatimu, Bapa di dalam hatimu. Kok semua nggak usah bingung. Itu istilahnya kalau pakai bahasa manusia yang terbatas, diwakili, di representatif
oleh Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus datang dalam hidupmu, tinggal dalam hatimu, itu adalah Bapa dan Yesus tinggal dalam hatimu. Amin. Karena Roh Kudus itu rohnya Bapa, roh yang keluar dari Bapa. Itu juga rohnya Yesus. Satu kesatuan. Ya. Jadi beda, saya sudah ngomong ini sebelum saya masuk ya ke pelajarannya. Beda dengan saya pernah ngasih contoh tentang apa yang seperti Tritunggal itu apa? Trimurti itu, saudara Hindu itu. Beda, itu kan Siwa punya tempat sendiri, Kailas namanya ya. Terus Wisnu ini punya tempat sendiri, saya lupa namanya itu. Pokoknya Wisnu Loka gitu. Ada Brahma punya tempat sendiri sendiri-sendiri. Ini enggak. Di mana Yesus ada, di situ Bapa juga ada, Roh Kudus juga ada. Jadi satu kesatuan. Di mana Roh Kudus ada, di situ Yesus ada, Bapa. Nanti saya akan juga ada. Saya akan khotbah satu kali saling mendiami. Ya, saling mendiami. Jadi saling mendiami ini dikasih contoh manusia enggak bisa, saling mendiami. Saudara. Jadi Bapa itu, ini sedikit-sedikit ya. Di dalam Bapa itu mulai Bapa dulu ya, ada Tuhan Yesus sebagai Sang Firman. Firman kan ada di dalam, mosok firman di luar. Saya mau tanya, logos itu bukan cuma kata-kata, artinya hikmat, ilmu, pengetahuan agung, logosnya agung saya. Itu ada di luar saya atau di dalam saya? Di dalam saya. Tapi saya bisa keluarkan, waktu saya ngomong gini logos saya keluar gitu loh. Tapi di dalam saya masih ada. Lah, Bapa di dalam Bapa ada logos. Ada pneumanya, rohnya. Di dalam. Lah, jadi saling mendiami kan, jadi firman atau Tuhan Yesus dan roh, diamnya di mana? Di dalam Bapa. Ini pelan-pelan dulu. Terus ketika firman itu keluar, lah ini saudara. Bapa itu juga ada di dalam firman. Roh itu juga ada di dalam firman. Menghidupkan apa yang dikerjakan, menjadi energisnya. Energi itu bahasa dari Yunani, energis. Jadi kekuatan dinamis yang menghidupkan apa yang difirmankan Tuhan terjadi. Makanya ada firman Tuhan katakan, dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu ada kuasa Roh Kudus yang menghidupkan itu. Jadi ketika firman itu keluar dari Bapa, apalagi dalam Yesus, wujud manusia, Bapa itu, Yohanes 14 ayat 10 banyak ayatnya, Bapa di dalam aku. Kamu lihat aku sama dengan lihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa dalam aku. Jadi Bapa itu juga berdiam di dalam Yesus. Demikian juga Roh Kudus. Kolose 1:16, seluruh kepenuhan Allah. Kan Roh Kudus itu nafasnya Allah. Ya bersama Allah, masa keluar apa enggak balik-balik. Itu jadi Roh Kudus itu ekpare, saya sudah tunjukkan di WA group ya. Ekporevete bahasa Yunaninya, dihembusin. Coba ini gambarannya gini. Ketika saya mengembuskan nafas saya keluar enggak? Saya tanya dulu, saya mengembuskan nafas keluar enggak? Kalau saya habis makan pete, bau jigong, bau ya, keluar, berarti ada yang keluar. Tapi nafas saya keluar benar-benar hilang dari diri saya enggak? Mate saya. Ya kira-kira eksporevete itu, ekporevete, dia dihembuskan. Masih ada. Jadi ketika Roh Kudus keluar, itu ada di dalam apa? Nafasnya Allah, kehidupan Allah. Ada juga di dalam Yesus, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Yesus. Allah atau Bapa bersama rohnya. Kira-kira begitu. Roh Kudus di dalam dirimu. Itu Yohanes 14, itu ayat mulai 15 terus sudah saya ajarkan. Ini saya ngulang dikit aja. Itu istilah saling mendiami. Ketika Roh Kudus ada dalam hatimu, Bapa juga ada di dalam rohnya. Yesus juga ada di dalam rohnya. Lah kalau ngasih contoh, dunia ya sulit, Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Dimengerti aja, dijelasin aja. Jadi ada istilah saling mendiami. Jadi satu kesatuan. Mas Hari wis ndelok ndukur ini mumet. Memang tidak ada contohnya Pak Hari, tidak bisa. Tapi intinya saling mendiami. Ketika Roh Kudus ada dalam dirimu, mendiami hatimu, itulah Bapa itu juga mendiami di hatimu, di dalam rohnya itu, dan Yesus juga. Kira-kira begitu ya. Lah kita sudah pernah belajar Tritunggal di dalam hati kita. Ya, Bapa, anaknya, di dalam rohnya, tinggal di dalam kita. Lah, saya pernah mau mengajar tentang setelah tinggal dalam hati kita, Tritunggal ini, Bapa, Anak, dan rohnya ini, dalam rohnya ini akan mencerminkan dirinya. Bapa itu nanti akan memunculkan dirinya, gitu loh, di dalam hidup Anda. Tuhan Yesus akan memunculkan hidupnya dalam diri Anda.
Makanya Rasul Paulus ngomong, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, Galatia 2:20. Tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Maksudnya apa? Aku ini, Agung ini hidup bukan Agung lagi yang hidup. Tapi, saya kasih contoh Ober, Mas. Tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi Yesus itu muncul gitu loh. Nanti juga Bapa itu akan muncul di dalam kita. Roh itu nanti kita akan belajar ya. Tapi kita akan belajar ini dulu. Dan minggu lalu, ini sebenarnya satu rangkaian sih sebenarnya. Saya sudah mengajarkan bagaimana minggu lalu saya khotbah apa itu tentang mencipta ya, karya Tritunggal. Sebetulnya jadi ini saya kombinasikan aja karena kalau enggak panjang banget nanti. Jadi gini saudaraku, kita sudah diajar minggu lalu ya tentang karyanya Allah dan Allah kita Allah Tritunggal. Itu gini saudaraku, karya Allah itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tadi kita nyanyi karya terbesar itu hanya salah satu saja. Ya, di Kersel sempat dibahas Mas Hari. Maaf saudara, enggak ada agama ngajar seperti kita. Maaf ya, saya kasih gambaran. Semua agama itu seolah-olah ya yang diajarkan itu menurut saya, enggak apa-apa, silakan bisa didiskusikan, itu human centris. Hati-hati saudaraku, ada human centris, ada God centris. Wah, ini bahasa Inggris. Human centris itu artinya apa? Yang kuliah, ayo. Human itu apa? Manusia, centris itu pusat, hidup yang berpusat kepada manusia. Coba setiap orang yang beragama, yang mengaku beragama, yang beribadah, tanpa sadar, kalau tidak hati-hati, human centris. Pusatnya pada manusia. Aku harus berbuat apa supaya masuk surga? Loh, itu kan berarti dia harus berbuat apa? Aku harus berbuat apa supaya barokah hidupku? Aku berbuat apa supaya dapat pahala? Ya toh? Jadi ini human centris, pusatnya pada dirinya. Kalau di Kristen, bagaimana aku disukses? Bagaimana aku diberkati? Walaupun itu tidak salah kalau saudara tidak hati-hati, human centris. Agama yang mengajar pusatnya pada manusia. Tapi kalau God centris, God itu apa? Allah. Sentris itu pusatnya kepada Allah. Itu ada Kolose 2 ayat 1 ya. Kalau hidupmu ini loh, God sentris dulu saya tunjukkan, ada ayatnya nih, Kolose 2. Sudah lama enggak buka ayat ini, coba ayat 1. Kalau hidupmu kalau ayat 10 mungkin, Kolose 2, dibangkitkan bersama Kristus dulu. Kolose sebentar ya, Kolose ayat 9 mungkin, ayat 9 atau 10 itu. Coba saya kok lupa ayatnya. Kolosenya pasal 2. 9 ya, sudah lama enggak buka. Bentar. Oh, 3. 3. Ayat 1, ayatnya 1 betul. Pasal 3. Silakan. Bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya tanya dulu, Anda sudah dibangkitkan bersama Kristus? Ngerti enggak? Nanti akan saya masuk pelajaran juga. Jadi gambaran Tritunggal dalam hidup kita. Salah satunya kan selain Bapa, Anak, Yesus Kristus jadi manusia, mati, bangkit. Kita ngalami itu juga gitu loh. Gambaran kematian, kebangkitan Yesus ngalami juga. Ya, nanti ada masuk di situ. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, maksudnya kamu punya hidup yang baru. Amin. Kan bangkit bersama Yesus dengan kehidupan yang baru. Terus carilah perkara yang di atas. Cari perkara di atas. Di mana Kristus ada. Di mana Kristus ada? Duduk di sebelah kanan Allah. Ditegaskan duduk di sebelah kanan Allah. Kristus ada di mana? Di sebelah kanan Allah. Itu istilah, ini bukan berarti kanan beneran, sudah pernah khotbah ini ya saudaraku ya. Sebelah kanan Allah itu setara, sejajar, kembali kepada kemuliaannya sebagai Sang Firman yang ada di sisi Allah, misalnya itu istilah lainnya kalau bahasa kita di sisi Allah, bersama Allah sebagai Sang Firman. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Kristus ada di mana? Bersama Allah, sebelah kanan Allah. Sejajar dengan Allah. Tapi gak usah dilukis, nanti gambar ada orang tua jenggot Bapak, Yesus di sebelah kanan. Wah itu ngaco menurut saya itu. Bukan gitu, ini ungkapan, bukan beneran itu loh. Ya toh, ini istilah ungkapan. Ya. Terus ayat 2.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini yang namanya God sentris. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ini God sentris. Makanya gini, maksud saya itu, kalau semua agama, makanya saya kepingin kita ini tampil beda. Kekristenan itu beda. Kalau enggak, ngapain Yesus datang gini, saudaraku? Maaf, saudara sering dengar ya, semua agama itu sama saja. Sering dengar enggak? Agama sama saja. Malah ada yang, wah ini maaf ya, ini seorang tokoh agama, saya enggak nyebut, enggak enak lah. Itu seperti gerbong kereta api gitu. Gerbongnya masing-masing gitu ya. Tapi lokomotifnya sama, nanti masuk tujuannya sama, ngawur tambah. Ya, ke surga digambarkan gerbong. Enggak seperti itu. Saudara maaf ya, kalau semua agama sama, ngapain Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Sampai menderita, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, buat apa? Loh semua agama sama kok, nggak perlu datang kan? Ngapain? Justru Yesus datang untuk menyatakan, ini loh. Coba buka ini, saya jadi menunjukkan ini dulu sebelum masuk. Yohanes pasal 5, ayat 20. Yohanes 5, 20. Nanti saya masuk. Ini dasarnya dulu. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Sorry. 1 Yohanes, bukan Yohanes. 1 Yohanes. Surat Rasul Yohanes, bukan yang Injilnya. 1 Yohanes pasal 5, ayat 20. Ya. Akan tetapi kita tahu. Nah, orang Kristen tuh harus tahu loh, saudaraku. Jangan jadi orang Kristen cuman KTP-nya tok, gak ro apa-apa, wis pokoknya Kristen aku. Wis pokoknya melok Yesus. Wis gak tahu apa-apa. Ini harus tahu apa? Bahwa anak Allah telah datang Anak Allah telah datang. dan telah mengaruniakan pengertian. Terus anak Allah itu kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus kan? Telah datang dan mengaruniakan apa? Pengertian kepada kita. Pengertian pada kita. Jadi ngerti. Supaya kita mengenal yang benar. ini loh, Yesus datang ke dunia, mengaruniakan pengertian. Ada kata-kata mengaruniakan, mungkin Anda bingung, ini bahasa kayak teologis, bahasa gereja. Memberi, gitu aja. Yesus datang, anak Allah. Ini Kristen tuh gitu, harus tahu. Yang datang Yesus itu anak Allah. Anak Allah itu Allah yang keluar dari Allah. Itu banyak. Kalau Bapa itu enggak keluar dari mana-mana. Jadi ini harus ngerti loh. Saudara, kalau Kristen enggak ngerti ini repot. Jadi Yesus itu kenapa disebut anak Allah? Karena keluar, 1, 2, 3, keluar dari Bapa. Allah sumbernya. Bapa enggak keluar dari mana-mana. Yesus keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar, datang dan keluar. Kalau ini namanya eksilten. Ya, telah lama bentuk lampau itu, keluar. Sejak semula keluar dari Bapa. Jadi sebut anak ya karena keluar dari Allah. Jadi bapak-bapak gereja menyebut Allah yang keluar dari Allah. Terang dari terang gitu loh. Jadi keluar dari Allah. Makanya Allah juga, anak Allah itu Allah juga. Terus supaya kita mengenal yang benar. Jadi anak Allah itu datang, keluar dari Allah, jadi manusia, memberi pengertian supaya kita mengenal yang benar. Saudara maaf, nih coba. Berarti selama ini sebelum Yesus datang, manusia sudah mengenal yang benar enggak? Belum. Loh, ya apa saudaraku? Ayo. Makanya Alkitab ini profesor doktor pun belum tentu ngerti. S3, S5, 10 sekalipun. Ini hanya bisa dimengerti oleh hikmat Allah, oleh karunia Allah. Makanya saudara enggak usah minder, aku gak sekolah, gak masalah. Kalau Anda Roh Kudus dalam hidupmu, engkau mengerti hikmat dari surga. Amin. Ini anak Allah datang. Keluar dari Allah, itu harus hubungan ayat yang lain ya. Untuk menyatakan, memberi pengertian, ngasih pengertian, biar kamu kenal yang benar. Berarti selama ini belum ngerti yang benar. Ini sering dipakai dalam penginjilan. Maaf saudaraku, nabi itu dari mana saudaraku? Berasal dari mana nabi? Nabi itu manusia atau bukan? Berarti berasal dari bumi. Yesus ngomong, aku bukan, Yohanes pasal 6 baca itu banyak. Aku bukan berasal dari bumi, aku turun dari sorga.
Saudara, saya orang Surabaya. Ya, Surabaya. Bu Untung wong Wonosalam Bu Untung ya, bukan Surabaya. Bu Untung tahu Surabaya? Ngerti. Loh, bukan ngerti aja, mendetil, gang-gang apa, kapas kerampung apa, nggak ngerti. Misalnya Bu Untung orang Wonosalam, ayo neng Surabaya, melok aku ikut. Melaku neng tu, ayo melaku nang tunjungan. Pernah tunjungan Bu Untung? Pernah, puji Tuhan. Apal jalan, sekarang udah diperbaiki loh, itu ada kursi-kursi di samping duduk. Lah Bu Untung orang Wonosalam, tadi tak tanyai ragu-ragu. Anda diajak, ayo ikut, itu wong Wonosalam. Ayo neng tunjungan, neng Surabaya, wis percaya. Kira-kira nyasar apa enggak Bu Untung nanti diajak Bu Untung? Nyasar, maaf saudaraku. Karena bukan dari Surabaya. Saya anak Surabaya, lahir besar di Surabaya. Dablek keluyuran teko ndi-ndi saudaraku. Enggak usah khawatir ikut saya, bawa kemana-mana nyampe. Karena saya wong Surabaya. Lah sekarang maaf, Nabi itu enggak salah, memang dapat firman Tuhan. Tapi kan cuma dapat, itu loh, sampaikan, beginilah firman Tuhan. Tuhan itu begini-begini, wis tahu ndelok, durung tahu. Lah kok ngomong, jarene. Makanya setiap nabi-nabi itu ngomongnya beginilah firman Tuhan. Tapi kalau Yesus lain, aku berkata kepadamu, itu Yohanes 14, Bapa itu gini-gini. Loh, Bapa tunjukkan, loh kamu lihat aku, lihat Bapa. Aku ini turun dari sorga gitu loh. Bapa itu neng jeroku, lain ngomongnya sama nabi. Makanya Yesus itu tidak bisa disamakan dengan nabi biasa. Dia turun dari sorga, makanya ngajak ke sorga, yuk melok aku yuk. Baru percaya wong dari sorga kok. Lek nabi-nabi, loh sampean pernah nang sorga tuh mas nabi? Yo jarene wong iki oleh wahyu wangsit kok. Ya apa sih? Yo katanya aku yo mengimani gitu aja. Maaf saudara. Beda enggak saudaraku? Anak Allah dengan para nabi, lain enggak? Lain, ya bukan para nabi salah enggak, cuman mereka ya cuman katanya kan dapat beginilah firman Tuhan. Kalau Yesus kan enggak. Es melok aku yuk. Makanya perlu datang. Jadi mau tanya, Yesus perlu datang enggak kalau gitu? Ini bukan sekedar cuman mengampuni dosa loh. Makanya kalau belajar cuman mengampuni dosa, kayak Natal, Paskah, terlalu luas saudaraku Alkitab. Yesus datang, anak Allah datang. Untuk memberikan, mengaruniakan cekak bingung, memberikan pengertian, CRO kon. Supaya kita mengenal yang benar. Ayo. Itu sempat tanya, enggak apa-apa, enggak usah buka lah, Yohanes 14 mulai 6, 7, 8. Tanya, tunjukkan yang benar itu Tuhan Yesus. Maksudnya Bapa itu loh, kan Yesus ngomong tentang Bapa. Terus tanya Filipus, tunjukkan dong, loh Filipus, kamu ini sudah bersama aku selama ini. Tidakkah kamu tahu? Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kenapa? Bapa di dalam aku. Loh ini mosok Nabi ngomong ngono, dikaplok saudaraku. Kau niku lho kurang ajar, kau niku gak tahu roh aku. Duduk aku gak ning jero ngomong-ngomong karemu dengklik. Maaf saudaraku, enggak mungkin Nabi berani ngomong gitu. Makanya enggak bisa orang Kristen disuruh Yesus itu nabi manusia, enggak bisa. Omongannya kayak ngene. Terus tadi ngomong Jerman. Ngomongnya begini, enggak bisa kalau kita cuma nganggap ini nabi biasa. Kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku. Supaya kenal yang benar. Terus. Dan kita ada di dalam yang benar. Bahkan dibawa masuk. Saya ini sebenarnya kepingin, ini saudara, gak apa-apa terjemahan Indonesia gitu silakan. Baptiskanlah mereka, pergi jadikan sama bangsa muridku, baptiskanlah mereka. Di dalam nama itu terjemahnya kurang tepat. Karena di dalam nama itu N. Ini is. Ke dalam. Ke sebenarnya. Baptiskanlah mereka ke dalam nama. Jadi saya pernah ngajarin kapan bahasa Yunani, N itu di dalam. Di dalam enggak kemana-mana, di dalam. Tapi is itu dari luar ke dalam. Gitu. Kalau keluar ek, dari dalam keluar, itu bahasa Yunani. Ini is, to onoma. Baptisontes aftus, is masuk ke dalam, menuju ke dalam. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi dibawa masuk. Makanya baptis itu selam. Maaf, kalau ciprat, bahasa Yunaninya baptiso, itu tenggelam, masuk ke dalam air. Sesuai dengan baptiskan mereka masuk, isto onoma. Maaf saudara, kalau diciprati air, itu masuk apa enggak? Masuk air enggak saudaraku? Masuk enggak? Ini lambang, makanya itu perlambang, ya Mbak Rindu, Kelep.
Masuk, itulah kamu masuk ke dalam yang benar. Bapa, Anak, Roh. Ya kan? Saya sampai ngasih contoh air ini, nanti lain kali sudah belum tak pakai terus itu. Tahu enggak saudara? Allah di dalam kita pun di dalam Allah. Itu pengertiannya apa? Saya mau ngasih contoh nanti aja. Lain kali, karena nanti topiknya beda. Supaya kita ada mengenal yang benar, ada di dalam. Jadi Anda itu di dalam yang benar. Ya apa pengertiannya? Kapan nanti aja ya. Saya sudah bawa contohnya untuk menggambarkan itu. Terus di dalam Dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. dalam mengenal yang benar itu di dalam anaknya Yesus Kristus. Terus Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. anak Allah itu ini Allah yang benar dan Hidup yang kekal. hidup yang kekal. Ini siapa yang dimaksud Tuhan ye? Tuhan Yesus. Anak Allah itu Allah yang benar. Lupa Bapak ya bener dong Bapak di dalam anak. Tapi dengan kamu mengenal anak, kamu jadi kenal Bapak. Yesus ngomong, tidak ada Matius, wes gak bocor kira Matius 2 apa? Ntar. Matius, lupa saya sudah lama ini. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenal anak, alah ini kok hang juga nih. Selain Bapa. Matius berapa itu Mas juga pernah lihat enggak? Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Matius, coba ntar ya. Ini jurusnya searching ini kalau Matius. Ya inilah, kita ini kurang apa ayatnya. Wah betul. Wah Mbak Rindu ini nyatet berarti dia ngapalin. Luar biasa loh. Wah, bener, ingat ayat 29-nya saya. Ya, Matius 11, 27. Oh betul. Yes. Terima kasih Mbak Rindu. Masa kalah sama Mbak Rindu? Mbak Lina, gimana Mbak Limbo? Banyak cicilan ini. Yang bantu saya dia. Luar biasa Mbak Rindu ini. Apa yang saya ajarkan loh, ini Mas Yuko setelah ada Mbak itu lupa ayat terus sekarang ini. Nah terus, ayo. Kamu jadi lemes bacamu, gimana sih? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ayo terus. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Terus dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Anak itu berkenan menyatakannya. Hanya itu yang bisa mengenal Bapa, Allah yang benar. Anak kan Tuhan Yesus maksudnya. Tidak ada yang bisa mengenal Bapa selain anak. Nabi enggak kenal. Maaf tanya, Nabi kenal Allah enggak, saudaraku? Kenal Bapa enggak? Lu ini tidak ada seorang pun yang kenal Bapa selain anak. Cuman tahu, tahu enggak apa-apa. Tahu sama kenal beda. Ya kan? Paham saudaraku ya? Jadi tanpa anak, Yesus datang ini penting. Penting banget. Tanpa itu Anda tidak akan dapat pengertian mengenal yang benar. Dia itu Allah yang benar, hidup yang kekal. Ya, oke. Belum khotbah saya. Ini masih dalam, jadi memotivasi. Ini hidup harus berpusat kepada Kristus. Itu maksudnya begitu. Jangan berpusat pada diri sendiri. Makanya saya kepingin ngajar, ini nanti urutan, karya Tritunggal. Itu mulai mencipta. Bapa mencipta dengan berfirman. Sang Kristus, Sang Anak melakukan apa yang diucapkan Bapa. Roh Kudus bersama memberi kekuatan, kehidupan atas yang diciptakan tadi, keluar dari Allah. Bapa. Dan kita sudah belajar, sempat saya singgung sedikit, Pak Hari mau masuk di Kersel itu bingung karena belum saya jelaskan Pak ya, tapi nyinggung-nyinggung terus. Tuhan kita luar biasa. Dia bukan hanya mencipta, selesai. Kalau semua agama itu, maaf, saya membayangkan tuh karena dengar ajaran-ajarannya ya. Saya jangan sampai Kristen fokusnya jadi seperti itu. Itu seolah-olah Allah itu mencipta. Manusia setelah dicipta, wis jalani hidupmu, diberi perintah-perintah dan larangan. Lakukan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Terus Allah itu seolah-olah jadi supervisi aja, duduk lihat, wis ayo lakukan ya. Nek enggak, pentung, ayo, ajab. Nek lakukan pahala. Loh maaf, seolah-olah kan kayak gitu kan. Orang tuh fokusnya aku harus apa yo?
keliru, pentung, waduh, iki azab iki. Keliru, waduh, bener pahala, cari pahala. Human centris. Saya nggak mau Kristen seperti itu. Alkitab nggak ngajar seperti itu. Hidup melihat perkara di atas, di mana Kristus ada. Yang saya sampaikan tadi bicara Yesus semua. Nggak usah khawatir Pak, kok nggak ada khotbah berkat. Mana khotbah Kristus, nggak usah khawatir. Engkaulah harta yang tak ternilai. Itu bicara siapa sih tadi itu? Kita nyanyi itu, Yesus. Allah yang benar, hidup yang kekal, anak Allah yang datang. Supaya kamu ngerti yang benar. Karena yang benar ada di dalam anaknya. Saya sedih lihat Kristen sekarang ini. Bukan God sentris lagi, tapi ego sentris. Maaf, ini human sentris masih mending. Ego sentris. Pusatnya pada dirinya sendiri. Coba renungkan. Coba jadi anak Tuhan kita ini selama ini. Pernah? Apakah seluruh hidup kita ini, kita hanya memikirkan Kristus. Perkara yang di atas. Minggu lalu saya simpulkan sederhana, memuliakan Tuhan. Kolose 3:23. Ini kan ayat BAI ini sering dapat ini. Mantan BAI ini. Apapun juga yang kamu perbuat, Apapun juga yang kamu perbuat. perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuat dengan segenap hati, it's okay. Itu semua sampai di situ semua agama ngajar, semua motivator ngajar. Tapi selanjutnya, Seperti untuk Tuhan seperti untuk Tuhan. dan bukan untuk manusia. Lihat, God sentris kan? Coba Alkitab nih penuh God sentris, pusatnya pada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, kamu boleh kaya, boleh sukses, boleh apapun. Tapi lakukan itu untuk Tuhan. Katakan, untuk siapa? Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Saudara kerja, memborong, driver, jahit. Ini jemaat sekarang lagi jualan semua. Untuk Tuhan, asal untuk Tuhan ya. Tapi kan ini enggak, terserah hati masing-masing, kan Tuhan yang tahu gitu. Tapi saya sadar sih gereja kita juga ada kelemahan. Saya pikir nanti lain kali harus ada ibadah sore, jadi yang pagi enggak bisa. Terus sore memang kita kurang SDM ya. Saya enggak mau nyalahkan juga. Karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya. Itu saya lagi doa buat hal itu. Tapi intinya apapun yang Anda lakukan. Ya, jadi ibu rumah tangga. Bu Hartini ngomong putu. Lakukan untuk Tuhan. Nggih Bu Hartini nggih. Iki kok ben anak ini memuliakan Tuhan nanti. Lakukan semua untuk Tuhan. Ibu rumah tangga. Lakukan untuk Tuhan. Coba nanti prakteknya gimana Pak? Sudahlah pikiran dewe. Tuhan pasti akan pimpin. Ketika engkau driver, motong sana sini misalnya. Mari nyetir ya Pak Mari. Sampai salto Pak. Oh sabar, memuliakan Tuhan. Wes anak Tuhan nyetirnya, dibikin orang mesu-mesu, tantin. Saya pernah tantin ini sopo sih. Wah, bikin emosi. Tak lihat ternyata ibu-ibu, mungkin kesusu jemput anak ya. Wah, mobil gede dulu, Pajero, ini sopo lagi. Melok ngamuk, ya sudahlah. Ya kadang-kadang emosi muncul juga, tapi saya sadar, wah nyetir ini harus memuliakan Tuhan ini. Ya muncul, tak rem hatiku. Itu saudaraku, untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini kan God sentris. Hidup yang berpusat pada Tuhan, semua itu. Anda mau dapat pasangan misalnya, coba Mbak Rindu, saya sudah 5 tahun Mbak Agung. Doakan Pak, ya Mas Yuko udah bertahun-tahun Pak. Tapi, saudara, misalnya ini, kita rindu dapat pasangan, enggak apa-apa, istri saya sejak umur berapa, Tuhan sudah berdoa pasangan-pasangan terus. Tapi kalau kita lakukan ini, coba renungkan, untuk Tuhan. Coba. Oke lah, saya pakai bahasa dunia, Anda mau cari pacar atau cari pasangan lah. Kalau pacar kok istilah duniawi banget ya. Pasangan itu hidup kita. Karena Tuhan membuat kita berpasang-pasangan. Beda enggak kalau Anda ngerti prinsip ini, God sentris. Untuk Tuhan, atau untuk menyenangkan orang tua saja, atau untuk egosentris, untuk memuaskan senangannya sendiri. Coba mikir. Saya menikah dengan istri saya karena itu saya untuk Tuhan.
Saya tahu perlu istri yang seperti ini, bisa diajak soro, susah ya. Kalau cari yang tuan putri, ya ke salon, spa, perawatan, wah jadi hamba Tuhan, mumet saya nanti. Saudara. Akhirnya dapat yang bisa dia banting tulang, jadi banting-banting, kerja keras, dukung banget. Maksudnya seperti itu loh saudaraku untuk Tuhan itu. Saya pernah ada teman hamba Tuhan, ya ada teman 3 lah, satunya pendeta punya jemaat, agak perempuan ya, maksudnya mau menjodohkan dengan teman saya yang hamba Tuhan juga. Ini jaka tua belum nikah. Tapi terus nolak. Alasannya ini, ya ini teman saya pendeta yang punya jemaat yang ditolak ini saya senang alasannya. Ngomong apa? Waktu nolak kenapa? Kurang tinggi, kurang cantik. Marah teman saya yang pendeta. Kamu itu hamba Tuhan. Saya jadi terinspirasi. Kamu cari istri atau cari model kamu. Cari pragamati. Bener saudaraku. Wah, iya sampai makanya teman saya itu akhirnya gak kawin-kawin, malah bablas sekarang udah dipanggil Tuhan saudaraku. Sempat jatuh, saya tegur, saya ingetin. Agak pisah dengan saya karena saya tegur dengan perempuan yang menurut saya enggak baik. Memang cantik, tapi enggak baik. Terjerumus, maaf saudaraku. Itu loh, kalau cari pasangan bukan untuk Tuhan lagi. Tapi untuk kesenangan sendiri. Ayo coba renungkan, kamu yang muda-muda nih punya kriteria enggak nanti dapat pasangan untuk memuliakan Tuhan atau untuk kesenanganmu sendiri? Ya tuh nanti semua yang doa, ini untuk Tuhan. Apakah dengan aku, dengan pasanganku ini aku jadi memuliakan Tuhan atau enggak? Atau dengan pasanganku ini ternyata aku malah jauh dari Tuhan. Banyak loh saudaraku saya lihat, orangnya dulu setia, orangnya dulu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini contoh pasangan, ketika dapat pasangan, malah jauh dari Tuhan. Itu karena human centris itu begitu. Pusat hidupnya pada dirinya sendiri, pusat hidupnya pada manusia. Jadi saya enggak jadi khotbah, itu minggu depan aja karena saya ngoceh waktunya panjang ini dah. Tapi enggak apa-apa, ini judulnya diganti Mas juga ya, God centris ya, hidup yang berpusat pada Tuhan. Itu gak ente-ente itu. Coba Anda renungkan itu. Jadi ngertinya dari mana, saudara? Misalnya ini kita simpulkan aja, bagaimana kita ngerti hidup itu berpusat pada Tuhan. Maaf, ini kan subjektif ya, subjektif begini Mas. Aku melakukan ini untuk Tuhan kok. Siapa yang bisa mengerti hatinya? Ya kan? Siapa yang bisa mengerti? Apakah itu benar-benar untuk Tuhan atau untuk dirinya sendiri? Enggak apa-apa, nanti sharing di Carousel itu dibuat sharing bagus. Bagaimana kita bisa membuktikan atau kita bisa ngerti bahwa ini benar-benar untuk Tuhan atau tidak? Kira-kira menurut Anda ya apa? Dari mana? Enggak apa-apa, salah, enggak apa-apa diskusi. Kalau Tritunggal enggak boleh salah. Itu harus benar. Kalau salah kan jadi Sabellianisme tadi, Oneness itu. Enggak apa-apa, ini kan bukan Tritunggal bicara. Tapi bagaimana kita bisa mengukur bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau kita cuma ngomong, ini untuk Tuhan, itu kan subjektif, maksudnya itu kan menurut dirimu sendiri. Ini untuk Tuhan, alasan. Tapi tidak bisa subjektif, benar-benar, benar-benar orang yang dikerjakan ini, dia menikah juga untuk Tuhan, dia melayani untuk Tuhan, dia bekerja untuk Tuhan, apapun yang dilakukan memang untuk Tuhan. Dari mana kita tahu? Tidak apa-apa, silakan. Ibu Gembala, dari buahnya. Walaupun itu bisa diperdalam lagi, buahnya itu yang seperti apa misalnya. Kan Yesus itu ajaran Yesus, dari buahnya kamu akan tahu pohon ini baik atau enggak. Kalau buahnya baik, pohonnya mesti baik. Gitu. Dari buahnya kelihatan ini memuliakan Tuhan enggak nanti. Ya kan? Dapat pasangan, maaf Mbak rindu nanti ya. Harus tambah setia sama Tuhan, bawa ke gereja. Jangan malah ya toh, dapat pekerjaan misalnya. Saya bekerja ini untuk Tuhan. Maaf. Gara-gara pekerjaan itu Anda dari buahnya kelihatan. Anda semakin dekat sama Tuhan atau gara-gara pekerjaan itu Anda malah jauh bahkan meninggalkan Tuhan. Alamat itu. Amin, saudaraku.
Ya, jadi inilah, ganti judul. Karena yang saya ajarkan nanti gambaran Allah Tritunggal dalam hidup kita, itu dalam juga nanti minggu depan aja. Tapi paling tidak Anda ngerti, ini hidup yang berpusat kepada Tuhan. Ada 3. Pertama, yang paling benar ya, hidup berpusat kepada Tuhan. Menurut saya yang netral ini, hidup berpusat pada manusia. Itu karena memang gini, karena memang Tuhan itu berbicara pada manusia, makanya seolah-olah, ini harus tanda petik saudaraku ya, seolah-olah firman Tuhan itu memang seperti untuk manusia, maksudnya apa? Berpusat pada manusia. Misalnya, tapi ini seolah-olah, kalau kita bisa mengaplikasikan itu bisa kembali itu Tuhan, misalnya gini, kuduslah kamu. Itu kan human centris kan, kita disuruh hidup kudus. Tapi Kristen itu Alkitab luar biasa, tidak berhenti di situ, masih koma, kuduslah kamu. Ada alasannya, kenapa? Kalau agama lain, kuduslah kamu. Kalau enggak, pentung kamu, azab kamu. Mlebu neraka kowe. Alkitab orang ngono, bacaan Alkitab, saudara-saudara yang lihat online atau ya YouTube, Instagram, Alkitab enggak pernah, Tuhan kita bukan pengancam. Ayatnya itu loh, kuduslah kamu. Ini Bapak yang ngomong, diambil dari imamat. Sebab aku Bapakmu ini kudus. Mengono tok saudara. Kalau human centris, kuduslah kamu supaya dapat pahala. Nek ndak kudus, rasakno kon nanca. Neraka jahanam tujuanmu. Tapi Anda bersyukur, aku telah mengenal kasih karuniamu. Nanti kita akan belajar, saudaraku. Allah itu enggak, cuman tadi saya kasih tahu, cuman nyuruh saja. Dicipta, jalani hidup suci. Kalau enggak, seperti diawasi. Neraka siap menanti. Kalau surga menanti. Dengan 72 bidadari. Tunggu. Kita enggak perlu gitu. Kamu hidup suci. Kamu hidup suci. Karena aku Bapakmu suci nak, kowe ya anakku, kamu ya anakku, kamu juga pasti hidup kudus. Lah nanti kita akan belajar, Allah bukan cuma mencipta, tapi dia, apa Mas Hari minggu kemarin, membentuk kita. Itu ada. Bahkan dia juga menjadikan, nanti ada membentuk, menjadikan, sampai jadi sesuatu. Makanya ada bagaikan bejana, jadi bejana. Siap dibentuk, macam-macam dari tanah liat, itu nanti ayatnya di situnya. Makanya di Kristen ini tidak ada ajaran yang seperti kita nih. Wow, senengannya Mas Heru, wow. Yesus itu wow. Gitu. Jangan prosesnya yang wow Mas Heru ya. Yang wow itu Tuhan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Wow, Yesus itu ajaib bagiku. Dia bukan cuma mencipta, terus ayo jalani hidup seperti diawasi, dibentuk, dijadikan, ditegakkan, ditolong gitu loh. Bahkan ada yang ditebus, memang enggak harus urut. Nanti jadi urutan buat ilmu, saya enggak. Intinya Tuhan itu enggak membiarkan kita sendiri. Dia bersama kita, nolong kita, nyertai kita, enggak usah khawatir. Firman Tuhan tadi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kamu lakukan, itu selain arahnya kepada Tuhan, itu nanti Tuhan di dalammu itu akan menolong. Lah itu nanti kita belajar sampai di situ. Tuhan itu menolong. Makanya Roh Kudus yang di dalam kita disebut Roh penolong akan dimampukan nanti. Tapi memang banyak yang harus kita pelajari ya. Harus sabar. Kadang-kadang di sini banyak banget sampai bingung. Saya ngajarin mana dulu ini. Ya ini aja mau ngajarin gambaran Tritunggal. Dalam dirimu itu loh ada gambarannya Tritunggal. Sederhananya ya, minggu depan nanti langsung enak. Ada gambaran Bapa di dalam dirimu. Contoh, ya ini contoh sederhana kan. Bapa itu artinya kan sumber. Berapa banyak saudara dipakai Tuhan menjadi sumber-sumber berkat, sumber-sumber penghiburan, motivasi orang lain, nasihat itu cermin Bapa dalam hidupmu. Ini contoh satu. Yesus Kristus, pengorbanannya, saya sudah klasifikasi banyak itu. Kerendahan hatinya, pengorbanan. Itu nanti gambaran itu ada dalam hidup manusia.
Gambaran Roh Kudus itu paling asik itu. Gambaran Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan nanti secara kesimpulan Tritunggal itu minggu depan aja. Tapi saya berharap Anda dengar ini ya, ada yang berpusat pada Allah, berpusat pada manusia. Tapi di Kristen itu kalau ini seolah-olah berpusat pada manusia, nanti kembalinya ke Tuhan. Yang paling celaka, maaf menurut saya, yang nomor 3 ini, egosentris. Hidup yang berpusat kepada dirinya sendiri. Apa untungku? Elok Yesus, ikut Yesus, apa untungnya aku? Ikut Yesus kok tambah susah, enggak mau. Waduh, ini egosentris. Apa dapatnya? Setia sama Tuhan. Apa dapatnya? Rajin ke gereja. Apa dapatnya? Rajin baca Alkitab. Wah, aku banyak baca Alkitab, masalah tambah banyak. Banyak bacanya, masalah tambah banyak, berdoa tambah banyak masalah. Kok begini? Itu berarti Tuhan punya rencana itu. Dengan doa-doamu, dengan ilmu pelajar agama Alkitab yang kau baca, kau renungkan itu bikin engkau tahan uji kuat kokoh untuk menghadapi latihanmu itu gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Tapi kalau egosentris, waduh, yang dipikir untung rugi, yang dipikir untuk kepentingannya sendiri. Saya berharap jemaat di tempat ini dan semua anak-anak Tuhan tidak ada yang seperti itu. Amin. Semua berpikir semua ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk diriku sendiri. Untuk manusia tutup ya terakhir. Maksudnya seperti ini, saudaraku. Saudara disakiti hati oleh seseorang. Alkitab ngomong kasihilah bukan sesamamu tok loh, itu ada samamu, tapi juga musuhmu. Doakan dia, berkati dia. Kalau musuhmu lapar, kasih bener makan ya, tapi jangan tambah racun ya. Nah. Kalau haus kasih minum. Telanjang belikan enggak punya rumah, kamu kasih itu buat musuh loh. Iya loh. Saudara mau nampung musuh, ayo masuk. Dalam rumah yuk. Lu cari ajaran yang kayak begini, ono ada enggak? Coba renungkan ajaran kayak begini ada enggak? Lah kalau Anda melakukan ini untuk manusia, tadi enggak sanggup. Loh, manusia ini pedas itu ini. Kelorono hatiku, wedhus itu. Manusia dipedas-pedasno, diwedhusno. Oh, monyok situ. Saya ini orang Surabaya, sorry ya kasar ya. Dimonyok-monyokno, wong dimonyok-monyokno, kena. Kalau untuk manusia pegel, kita. Tapi untuk Tuhan, Yesus ngomong, seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan menyerahkan nyawaku. Demikianlah kamu harus mengasihinya itu seperti Yesus. Wah, untuk Tuhan. Nah itu God-sentris. Pikirkan Yesus. Ya. Makanya nanti gambar itu, makanya harus cari yang keren gambarnya. Nanti malam ya, WA Group tak kasihin ya. Biar enggak tumpang tindih sama WA Group ringkasan khotbah, nanti gak diwocok. Ini agak panjang. Enggak apa-apa, nanti cari, saya kasih ayat-ayatnya udah jadi, saudaraku. Itu nanti cari gambar yang bisa mewakili, Anda pun terberkati. Itu kerinduan saya, saudara. Jadi firman itu hidup, bukan hanya pada waktu pertama ya. Saya ini kalau ngoceh enggak mandek-mandek. Firman itu hidup, itu dari penciptaan. Kan kelihatan, ada yang tercipta. Ini karena firman. Firman itu hidup. Firman itu hidup dari para nabi, disampaikan. Ini firman Allah. Firman itu hidup. Ketika Yesus datang, jadi manusia. Firman itu hidup. Firman itu hidup. Ketika para rasul menyampaikan, Yesus ini begini. Tertulislah Alkitab, Janjian Baru, ya, para nabi, para rasul nulis. Jadi hidup Alkitab. Lah, kita nih pengen menghidupkan firman. Kapan itu sekolah minggu itu juga terinspirasi. Firman itu jadi hidup. Hidup itu jadi nyata melalui drama. Ayo, Mas Heru kan tak suruh pimpin anak-anak sekolah minggu buat drama. Nanti pasca ya, sudah disiapin, mumet nasinya. Supaya hidup, dihidupkan. Jadi firman itu dihidupkan. Kita juga mau menghidupkan firman melalui lukisan atau gambar, hidup. Dan yang paling pentingnya, kita mau firman itu hidup di dalam kita. Nanti pelajarannya sampai situ, masih panjang. Aduh, Tuhan berikan kemampuan ngajar ini. Saya akan tutup, jadi sampai
firman itu hidup di dalam saudara dan saya. Hidup, hidup, hidup. Haleluya, mari kita berdoa. Hidup yang berpusat pada Allah Tritunggal. Saya jelaskan Tritunggal juga kan sedikit.